Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an wal maqalatur rabi'atu wal khamsun, dan makalah yang ke-54, kila dikatakan al-ibadatu lillahi ta'ala, beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hirfatun, ialah suatu pekerjaan, maksibun, yakni tempat berusaha, min kulli jihatin, dari setiap jihad, setiap arah. Jadi ibadah itu adalah suatu pekerjaan, yang mana pekerjaan ini bisa diambil dari segala arah. Ibadah kita tuh enggak dari satu pintu aja, banyak pintu-pintu ibadah itu, sehingga dari hal yang kita anggap rendah, yang kita anggap remeh, terkadang itu nilai ibadahnya besar. Contoh kayak nyingkirin paku di jalan, kan itu hal sepele atau ada duri, atau ada kayu melintang, kita turun singkirin dulu, itu dianggapnya ringan, tapi pahalanya besar. Itulah ibadah, itu adalah merupakan suatu pekerjaan yang banyak arahnya. Terkadang kita juga suka ada celotehan atau ucapan, ibadah kan buat sholat, bukan sholat aja, itu suka dengar begitu kan? Emang benar, ibadah itu bukan sholat aja, banyak ibadah itu, jenisnya banyak, arahnya, jihadnya banyak, dari mana aja bisa jadi nilai ibadah. Gak usah kita berupa memberikan harta, memberikan benda kepada orang lain. Dengan ucapan kita menyenangkan orang lain juga ibadah, sedekah, kan? Ucapan kita nih nyenengin orang, sedekah itu. Disebutnya apa? Idkhalus surur, membuat bahagia hati orang. Enggak usah kita kasih sesuatu, dengan ucapan dia seneng, dia bahagia, jadi ibadah. Maka ibadah itu satu pekerjaan yang banyak jalannya, yang banyak jihadnya, dari segala jihad banyak. Wahanutuha, dan warungnya ibadah itu, jadi ada warungnya. Ibadah itu ada warungnya, ada tokonya. Al-khalwatu ialah khalwah. Jadi warungnya ibadah itu, tokonya ibadah itu, agen, distributor. Jadi agennya, warungnya ibadah itu al-khalwatu, khalwah. Khalwah itu apa? Menyembunyi, menyendiri. Aidukanuha, yakni warungnya ibadah itu, muhadasatu sirri, ialah bercakap-cakapnya rasa hati. Sirri itu rahasia, bercakap-cakapnya hati kita nih, yang rahasia, nggak ada orang yang tahu. Ma'allahi ta'ala, bersama Allah ta'ala, haitsu la ahada, di tempat yang tidak ada seorang pun. Jadi warungnya ibadah itu, tokonya ibadah itu adalah ketika kita menyendiri, berbicara dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah di tempat yang mana tidak ada orang satupun. Ngerti nggak nih bahasa? Ngerti nggak? Warungnya ibadah itu ketika kita berkomunikasi dengan Allah di tempat yang tidak ada orang. Ketika kita bangun tengah malam, dikala orang-orang lagi lelap tidur, lagi nyenyak tidur, kita bangun berkomunikasi dengan Allah sendirian sampai bercucuran air mata kita, berkomunikasi dengan Allah, kita serahkan, kita curhat sama Allah di tengah malam sampai kita meneteskan air mata. Nah, itu adalah warungnya. Itu warungnya ibadah.
Bisa. Jadi warungnya ibadah itu ketika kita beribadah, menyendiri, berkholwat, ya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dikala tidak ada satu orang pun yang melihat kita. Jadi ibadah itu bukan kita gembor-gemborin, kita pasang status, ya, dipasangin status itu. Ya. Kadang kita kayak seolah-olah bangin orang, padahal nunjukin bahwa kita ini lagi tahajud. Gitu. Ya, di grup ya kan. Padahal kita semua kita lagi tahajud. Warak sumaliha, dan modal hartanya ibadah itu, modal pokoknya ibadah itu at-taqwa, adalah takwa. Jadi semua juga kalau kita mau berdagang, berbisnis itu harus punya modal, ya kan? Nah di dalam ibadah pun ada modal pokoknya ibadah itu apa? Takwa. Takwa itu apa? Mengerjakan segala yang diperintah Allah, menjauhi segala larangan. Itu takwa, itu simpel. Makna takwa itu simpel, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah. Imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Itu takwa. Ada versi ya, takwa menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Takwa itu apa? Ya. Al-khaufu bil jalil. Takwa itu adalah takut kepada Allah yang Maha Agung. Al-Jalil, ke Allah. Ya. Arti takwa itu kata Sayyidina Ali, al-khaufu lil jalil. Takut kepada Allah yang Maha Agung. Wal a'malu bitanjil. Dan kita mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah. Apa tuh? Al-Qur'an. Ya, itu makna takwa menurut Imam Ali karramallahu wajhah. Wal qanaa'atu lil qalil. Kita qanaah ya terhadap sesuatu yang sedikit. Biasanya ini adalah masalah urusan dunia. Jadi kalau qanaat itu kita menerima ya walaupun Allah kasih sedikit bagi kita. Wal istimdadul lirrahil, dan kita mencari bekal untuk hari yang akan datang. Itu takwa. Karena kita hidup di dunia hanya sementara. Hidup yang kekal abadi nanti di akhirat. Berarti kita harus punya bekal untuk nanti kita bekal dalam kehidupan yang kekal. Apa bekalnya? Ibadah. Ai halu aslul ibadah, yakni keadaan asalnya ibadah itu siyanatun nafsi, adalah menjaganya diri amma tastahiqu bihi, dari apa-apa yang berhak dengan sebabnya. Sebabnya itu nyah apa kemana? Ke mak yang tadi itu, apa-apa itu. Apa yang berhak dengan sebab perkara itu? Al-uqubatu, ya, mendapatkan siksaan, min fi'lin, dari mengerjakan, wa tarkin, dan meninggalkan. Jadi asal ibadah itu adalah menjaga diri dari perkara-perkara yang akan mengakibatkan kita mendapatkan siksaan dari perbuatan kita dan juga apa yang kita tinggalkan. Ketika kita mengerjakan perkara yang dilarang Allah, berarti kita akan mendapatkan siksaan. Ini lawan daripada takwa. Jadi menjaga diri kita dari apa-apa yang menyebabkan kita akan disiksa oleh Allah, baik daripada apa yang kita kerjakan maupun apa yang kita tinggalkan.
Karena kita merujuk lagi kepada makna takwa, mengerjakan apa yang diperintah Allah, menjauhi segala yang dilarang Allah. Berarti kembalikannya adalah kita berbuat maksiat. Kalau berbuat maksiat itu adalah mengerjakan apa yang dilarang Allah, meninggalkan apa yang diperintah Allah. Berbuat maksiat dilarang oleh Allah, justru malah kita kerjakan. Ya kan? Kewajiban-kewajiban kita yang justru Allah wajibkan, perintahkan kepada kita, justru malah kita tinggalkan. Sholat 5 waktu kita tinggalkan, sholat berjamaah kita tinggalkan, ya. Apalagi yang wajib? Ngaji kita tinggalkan. Hati-hati, ya. Apalagi ngaji ini pahalanya besar, ya. Bahkan kewajiban ngaji dikatakan oleh para ulama lebih wajib daripada sholat. Kata para ulama, kewajiban ngaji itu, mencari ilmu itu lebih wajib daripada sholat. Kenapa sebabnya? Karena sebabnya kalau kita sholat tanpa ilmu, sholat kita nggak diterima, nggak sah. Karena nggak tahu mana sahnya, mana yang membuat sah, mana yang membuat batal. Ya, kita nggak tahu syarat sahnya sholat, asal ngerjakan aja, tunggang tungging, jungkang jungking, ya kan? Tapi nggak pakai ilmu, maka dikatakan oleh para ulama, wa kullu man ya'malu wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya akan ditolak, sia-sia, nggak diterima. Jangan kita merasa cukup aja gue mah sholat aja, ngapain ngaji, yang penting gue sholat, ngerjain sholat, ya. Mau diterima mau enggaknya terserah Allah, ya. Gampang banget ngomong gitu. Allah menurutkan syariat agama melalui Rasulullah, melalui risalahnya kepada Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk supaya kita tahu mana yang benar, mana yang sah, mana yang boleh, mana yang enggak boleh, mana yang hak, mana yang batil. Ini omongan kayaknya bener. Orang ngomong begitu kayaknya bener. Gue mau ngerjain sholat, yang penting mah sholat, mau diterima mau enggak ya terserah Allah. Kayaknya bener itu ngomong, pada ngaco. Bener nggak? Ngaco. Kenapa Allah perintahkan kepada kita mencari ilmu supaya tahu mana yang membatalkan, mana yang enggak membatalkan di dalam ibadah kita. Maka ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, apa kalimatnya? Iqra, bacalah, baca. Artinya kalau orang gak belajar ilmu kagak bisa baca. Rasulullah diajarkan oleh Allah melalui Jibril, suruh baca, apalagi kita. Maka di situ Iqra itu mengandung makna bukan baca, i'lam, belajarlah, pelajarilah. Kalau berbahas ilmu itu luar biasa, Pak. Ya. Maka terkadang orang sangat menyepelekan untuk belajar itu. Ya, menganggap bahwa belajar itu, ngaji itu, menimba ilmu itu sesuatu yang bukan wajib, padahal lebih wajib daripada sholat. Lebih wajib daripada sholat, Pak. Jadi pokoknya ibadah itu adalah menjaga diri kita dari sesuatu, ya, perkara-perkara yang akan mengakibatkan kita mendapatkan siksaan daripada yang mengerjakannya maupun yang ditinggalkan. Warihuha, dan keuntungan ibadah itu, waribhuha, ya, waribhuha, ba itu bukan ya, waribhuha. Rubhun itu apa? Untung. Dan keuntungannya ibadah itu al-jannatu, surga. Sudah barang tentu ketika kita berniaga, kita berbisnis, ya, kita berdagang, apa yang kita harapkan? Untung. Nggak ada orang
orang yang berbisnis itu pengennya rugi aja, ada nggak? Orang gila itu mah. Dagang pengennya apa? Rugi, ada nggak? Nggak ada. Semuanya bisnis itu pengen untung. Apapun yang dilakukan kalau berbentuknya, bertujuannya bisnis, pasti nyari untung. Jangankan dagang, yang sudah jelas kita benar-benar dari modal itu pengen jadi banyak. Jadi politikus aja ngeluarin modal, itu pengen balik modal, ada untungnya juga, benar nggak? Maka dia segala upaya dilakukan ketika dia sudah jadi supaya apa? Balik modal dan dapat untung. Benar nggak? Benar kan ngomongan saya ini? Nggak ada yang pure itu dia jadi anggota legislatif, ya kan? Untuk rakyat, demi rakyat, red. Benar nggak? Karena dia itu kampanye itu dia membutuhkan modal, mengeluarkan biaya. Iya. Maka semua perniagaan itu pasti berharap untung. Nah, ibadah juga nanti kita dapat untung ketika kita ibadah. Apa untungnya itu? Al-jannah itu adalah surga. Aidarus syawab, yakni surga itu adalah tempatnya pahala. Wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Jadi semua ya yang ada di dalam surga itu adalah keuntungan kita kalau kita ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima, amin ya Allah ya Rabbal, sehingga kita mendapatkan apa? Keuntungan, yaitu surga. Walaupun jangan sampai kita menjadi takabur, ujub, sombong dengan ibadah kita. Wah, kayaknya gue masuk surga nih. Jangan, nggak boleh sombong begitu. Dalam ibadah juga nggak boleh sombong. Ya, sombong nggak boleh, tapi kecil hati nggak boleh. Kayaknya gue sama ibadah gue nggak diterima, nggak masuk surga ini mah. Jangan juga begitu. Ya, jadi kita ini ya harus apa? Harus merendah diri di hadapan Allah. Maka ada syair yang sering kita lafalkan tuh, syairnya Abu Nawas, Al-I'tirab. Ilahi las tulil firdausi ahla wa artinya apa? Ya Allah, aku ini gak pantas masuk surgamu ya Allah. Berendah diri di hadapan Allah. Tetapi hamba gak kuat masuk neraka ya Allah. Hebat gak itu syairan? Kita merendah diri di hadapan Allah bahwa kita ini gak pantas masuk surga. Ibadah kita mah ya Allah gak seberapanya dibanding orang-orang soleh, ya kan? Tapi kita gak kuat ya Allah, kalau untuk dimasukkan ke dalam neraka ya Allah gak kuat. Subhanallah. Dalam ini bahasa. Ya. Maka Abu Nawas itu ya orangnya jenaka, tapi mengandung ilmu. Ya. Bukan kayak sekarang stand up komedi ya. Mencari bahasa-bahasa berbohong supaya orang ketawa. Waduh, itu di dalam kitab Tanqihul Qaul Tuluabul Hadis. Waduh, berat. Orang mencari bahasa kalimat-kalimat ya supaya orang tertawa. Kalimat itu kalimat bohong, diada-adakan. Nah, kalau disebutin masuk neraka ntar saya viral lagi, ya kan? Ntar saya dihina sama pelawak. Itu kalau di dalam hadis ada, di dalam hadis ya larangan kita tertawa itu. Jadi kalau kita membuat orang tertawa dengan kalimat-kalimat bohong, itu waduh siksaannya berapa? Stand up itu rata-rata kan orang nyari bahasa-bahasa kata-kata yang supaya orang ketawa kan? Padahal itu nggak ada kenyataannya. Itu bahaya itu. Rasulullah juga orangnya terkadang apa? Senang bergurau, tapi gurauan Rasulullah itu mengandung makna.
Seperti ketika ada nenek-nenek yang nanya sama ya Rasulullah, apakah aku ini akan masuk surga? Kata Rasulullah, enggak, nenek-nenek enggak masuk surga. Nangis itu nenek-nenek, dicandain sama Rasulullah. Nangis. Rasulullah kasih tahu lagi, Nek, bukan nenek enggak masuk surga, nenek masuk surga cuma jadi modal lagi. Ketawa lagi tuh nenek-nenek. Rasulullah bercanda, tapi bermakna cendaannya. Wal maqalatu khamisatu wal khamsun, dan makalah yang ke-55, qala Malik bin Dinar, berkata Syekh Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Malik bin Dinar itu ya adalah seseorang yang dia pun dari kecil ya belajar dari kecil. Cuma ketika dia sudah besar, jadi orang yang tukang mabok-mabokan. Ya, tukang mabok-mabokan. Wah, pokoknya segala maksiat dia lakuin tuh. Ya, dia lakukan. Maka ketika dia punya anak, ya, itu anaknya membuat dia berubah. Anaknya perempuan namanya Fatimah. Itu anak ya luar biasa memberikan pelajaran kepada orang tuanya. Kepada itu Malik bin Dinar lagi mau minum khamr, ditumpahin sama itu bocah tuh. Ya. Tapi dia kan sangat cinta sama anaknya, itu anaknya ya justru menjadikan pelajaran buat dia. Emang Allah masih berkehendak lain buat dia supaya apa? Ada proses. Ya, itu anaknya baru umur 3 tahun meninggal dunia. Karena dia saking cintanya, sayangnya sama anak itu, ketika dia emang udah mau berubah nih, tapi dia gak terima dengan kematian anaknya nih, Malik bin Dinar ini. Akhirnya dia kembali lagi, mabok lagi, maksiat lagi, stres lah istilahnya kata. Putus asa, stres, ya kan, karena anaknya anak yang dia cintai, dia yang sayangi, meninggal dunia. Oh, mabok-mabokan bertahun-tahun dia. Ya. Suatu ketika dia lagi mabok, ya, lagi nggak sadar, seolah-olah terjadi kiamat. Terjadi kiamat luar biasa, dunia hancur dunia. Ya, dikumpulkan di padang mahsyar, termasuk dia ada di tengah-tengah orang yang sedang berkumpul di padang mahsyar. Ini cerita Malik bin Dinar menuju pertaubatannya. Satu persatu dipanggil, disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai habis itu semua, tinggal dia sendiri di padang mahsyar, enggak ada satu orang pun. Ya. Maka ketika dia sedang sendirian, muncullah seekor ular besar di belakang dia. Ya, ini ular besar ini seolah-olah mau menerkam dia, mau makan dia. Dikejar-kejar, dia lari-larian itu di padang mahsyar. Dia lari-larian, dikejar-kejar ular besar itu. Maka ketika dia lagi dikejar-kejar, dia melihat seorang kakek-kakek tua renta ya yang tak berdaya ya. Dia lihat tuh di situ. Maka ini Malik bin Dinar teriak minta tolong sama kakek-kakek itu. Wahai orang tua, wahai Kisanak, tolongin aku, tolongin aku. Aku mau dimakan sama ular. Apa jawab itu kakek-kakek orang tua itu? Jangankan nolongin kamu, aku aja gak berdaya, aku lemah, gak bisa apa-apa. Larilah ke arah sana. Kata itu kakek-kakek, dia lari itu. Ya, ternyata ketika diarahkan ke sana, di situ ada jurang. Dan jurang di situ ada api, yang api neraka. Kaget dia, gak jadi dia ke arah situ. Balik lagi, ketemu lagi orang tua tadi. Aku tolongin aku. Kata di dalam mimpinya seperti itu. Kata orang tua itu, udah kamu naik ke gunung itu. Ya, naiklah ke gunung itu. Ternyata ketika dia naik ke gunung, bertemu dengan anak-anak yang cantik-cantik, anak-anak. Ya. Nah itu anak kecil itu, ya di perkumpulan anak-anak kecil itu yang ada di atas gunung itu, ada di antaranya anak dia yang meninggal itu, Fatimah itu. Dia minta tolong sama Fatimah, ya Fatimah tolongin ayah, ya Fatimah tolongin ayah.
Maka dipeganglah tangan kanannya itu Fatimah, ayahnya itu. Lalu si ularnya itu dipukul dengan tangan kirinya Fatimah. Maka ketika ularnya sudah hilang, ya karena dipukul sama anaknya itu, nah maka anak itu kalau meninggal dunia ketika kecil itu, jangan kita terlalu bersedih. Kenapa? Itu jadi tabungan kita, Pak, yang akan menyambut kita di pintu surga. Itu ada hadisnya. Jadi nanti anak kecil itu yang meninggal dunia itu, dia berubah seumpama seolah-olah kayak kalau kita lihat film-film peri itu, yang kecil-kecil tuh terbang. Nah seperti itu tuh anak-anak kecil tuh di pintu surga. Ketika kita mau susah, dipegangin tangan kita, dimasukin ke surga. Maka kalau anak kecil kita lagi ada yang meninggal nih, anak kita lagi disayang-sayang kan, ada tuh lagi lucu-lucu, meninggal, nanti itu akan ngawin kita tuh. Nah ini cerita Malik bin Dinar. Maka ini Malik bin Dinar terheran-heran lalu bertanya kepada itu anaknya, ya Fatimah, apakah engkau tahu apa itu tadi ular tadi itu? Dan siapakah kakek-kakek itu? Dalam mimpinya begitu tuh. Kata anaknya itu, tadi ular besar itu adalah ya, perbuatan maksiat ayah yang ayah lakukan di dunia. Tadi. Ini ular asalnya kecil, tetapi karena ayah kasih makan terus, ini ular jadi besar. Kenapa? Ya, ketika kita berbuat maksiat satu kali, ya 2 kali, 3 kali, itu seolah-olah kita ngasih makan tuh, ya ngasih makan ular besar, ya yang sangat ganas, ya itu. Jadi makin besar itu. Jadi kata anak itu, ini ular itu yang ayah kasih makan dengan maksiat ayah itu. Maka ini maksiatnya itu akhirnya menerkam dirinya sendiri, ngejar-ngejar dia itu. Lalu yang kakek itu adalah amal soleh ayah yang nggak pernah ayah rawat, yang nggak pernah ayah kasih makan, karena digambarkan ya, kakek-kakek itu ya terlihatnya lemah, nggak berdaya. Nah, kalau kita nih punya keimanan, kita nih semuanya punya keimanan, di dalam hati kita ada keimanan. Hatta orang tukang mabok, tukang berzina, ada keimanan dalam hati. Coba keimanannya itu dibiarkan saja, akhirnya dia lemah. Akhirnya sadar, dia teriak. Itu Malik bin Dinar, ya Allah ya Rabb, aku akan tobat ya Allah, aku nggak bakalan berbuat maksiat lagi. Akhirnya dia sadar, tobatlah dia, sehingga jadilah dia seorang ulama besar. Jadi kita pun melihat orang lagi mabok, juga kita doain mudah-mudahan dapat hidayah. Ya, gitu. Ini Malik bin Dinar gitu. Apa kata Malik bin Dinar? Ihbis, tahanlah olehmu, kata Malik bin Dinar. Ai imna, yaitu cegah, kekanglah. Ihbis di sini, ai imna, kekanglah, tahanlah olehmu. Salasan 3 macam, minal khisalil madmumati, dari perkara-perkara yang tercela, bisalasin dengan 3 macam perkara, minal khisalil mahmudah, yaitu daripada perkara-perkara yang terpuji. Jadi cegahlah 3 perkara yang tercela dengan 3 perkara yang terpuji, kata Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini ya termasuk daripada golongan tabi'in, karena masih ya di tahun 123 Hijriahan dia ternyata masa hidupnya itu. Dan termasuk tabi'in. Tabi'in itu adalah orang yang berguru kepada sahabat. Itu namanya tabi'in. Kalau tabi'in adalah orang yang berguru kepada tabi'in. Di antara gurunya Malik bin Dinar itu adalah Al-Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri. Kata beliau, tahanlah, cegahlah 3 perkara yang tercela dengan 3 perkara yang terpuji. Dicatat gitu. Apalagi yang biasa khotib, yang ustaz-ustaz ini buat apa? Modal khutbah. Hatta takuna minal mu'minina, sehingga jadilah engkau di antara orang-orang yang beriman. Maka dengan mencegah 3 perkara yang tercela dengan 3 perkara yang terpuji, maka engkau akan menjadi orang yang beriman.
Ai kai tatasifat, yakni agar supaya engkau bersifat bihaqaiqil imani, dengan hakikat keimanan. Kal mu'minina, seperti orang-orang yang beriman, as-shadiqina, yang benar-benar bi imanihim, dalam imannya. Jadi arti menjadi orang-orang yang beriman itu yaitu orang-orang yang benar-benar ya benar dengan keimanannya, bukan hanya ngaku-ngaku doang beriman. Kalau ngaku mah gampang. Lu iman gak? Iman gua. Lu muslim lah gua. Dari kecil dari bojol gua muslim. Ya kan? Ngaku mah boleh, tapi yang benar-benar enggak dia dalam keislamannya, benar-benar enggak dia dalam keimanannya. Nah, ini ketika kita bisa mencegah dari tiga perkara yang tercela dengan tiga perkara yang terpuji, maka kita akan menjadi yang orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Al-kibro, cegahlah sifat sombong, bitawadu'i, dengan sifat tawadu. Yang pertama, kita harus mencegah kesombongan kita dengan ketawaduan, rendah hati. Al-kibr wal kibru, dan arti kibir itu, sombong itu adalah wa ru'yatun nafsi, melihat kepada dirinya bi ainil iji, dengan pandangan mulia. Jadi dia memandang dirinya itu mulia, hebat, terhormat, itu sombong namanya. Kayak Bang Mahdid. Bang Mahdid kan gitu ya, orang paling kaya. Yang pergi haji berapa kali? Itu si Mahdid, kayak si Mahdid, sombong. Ya, orang paling kaya, kadang-kadang dia gitu kan. Itu mungkin gitu, merasa paling kaya, paling terhormat. Ya. Wa ruyutul ghair bi ainil haqarati. Dan dia melihat orang lain itu dengan pandangan hina. Lihat orang lain rendah, hina. Melihat dirinya mulia, itu sombong namanya. Iksut tawadu, dan sombong itu adalah kebalikannya daripada tawadu, kebalikan daripada rendah hati, rendah diri. Wal kibru yakunu bil manjilati, dan sifat takabur itu adanya dengan sebab kepangkatan dan kedudukan. Biasanya orang mendapatkan pangkat tinggi, kedudukan tinggi, itulah akan timbul sifat sombong, gak mau dengar nasihat dari orang lain. Kalau udah jadi pejabat, ya kan, mau kata salah aja dibenerin sama orang, dinasihatin orang kagak denger apa kata gua. Sombong itu. Pak, tolong minta maaf aja Pak. Ya Bapak ngomong begitu salah Pak. Kagak didengar. Demo kagak didengar. Bapak salah. Nyamain ajan dengan suara anjing Pak. Tobat. Gitu doang, Bapak minta maaf udah cukup. Kagak mau tobat, gak mau minta maaf, sombong. Kenapa? Gua menteri. Nah gak? Sombong. Gua kan ulama, gua juga anak kiai. Nah, ya kan? Gak mau dengar nasihat dari orang lain itu sombong. Karena dia punya apa? Jabatan. Wal uzbu, sedangkan sifat ujub itu yakunu bil fadilah, adanya itu dengan sebab kelebihan. Ya, ujub. Nah, dengan kelebihan apa? Kelebihan ilmu. Ya. Itu bisa terjadi sifat ujub. Wal mutakabbiru, maka orang yang takabur itu yajulu nafsuhu an rutbatil muta'allimina, merasa agung, ya. Dirinya itu merasa agung dari martabat orang-orang yang sedang belajar ilmu. Jadi dia merasa paling pintar. Wal mu'jibu, sedangkan orang yang ujub itu mustaksirun, bertambah banyak sifat ujubnya, fadluhu, keutamaannya, anistijadatil muta'addibina, yaitu lantaran bertambahnya orang-orang yang belajar adab. Jadi dia merasa apa? Merasa hebat ketika dia banyak jamaahnya, banyak pengikutnya, banyak yang ngaji. Lu ngaji berapa orang? 5 orang ini gua.
lihat jamaah gua banyak, tuh penuh. Itu ujub namanya. Maka kalau kibr itu ya adanya itu dengan apa? Mendapatkan kedudukan, jabatan, pangkat. Tetapi kalau ujub itu dengan apa? Kelebihan ilmunya, kehebatan ilmunya, dia merasa ujub. Jadi ada ujub, ada takabur. Kalau sama, ya satu itu juga, satu lingkaran, ya sombong juga, sombong juga. La yadkhulul jannah, ya man kana lahu fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Ada rasa kesombongan aja dalam hatinya, enggak bakal masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi ya misqala dzarratin minal kibr. Jangan sombong. Apa sih yang mau kita sombongkan? Ya kan? Semuanya adalah titipan Allah. Harta titipan Allah, jabatan titipan Allah, ilmu titipan Allah juga. Ilmu tuh nggak akan merasa kita paling pintar, paling terhormat. Itu kalau udah ilmunya Allah ambil, jadi orang gila. Terhormat nggak? Nggak terhormat. Jadi orang gila. Ya kan? Itu harta yang berlimpah, kekayaan, dia sombongkan, Allah ambil lagi, jadi jatuh miskin. Mulia nggak dia? Dapat jabatan tinggi, ya kan? Jadi pejabat, Allah ambil jabatannya, korupsi, di penjara, hilang nggak mulianya? Hilang kemuliaannya, betul nggak? Makanya apa sih yang kita mau sombongkan? Apa yang kita mau sombongkan? Ya kan? Jadi ustaz, jadi kiai, jamaahnya banyak, sombong. Ya, Allah ambil tuh, ya kan, ilmunya Allah ambil, jamaahnya mau apa coba, mau kata apa, betul nggak? Wal hirso, dan yang kedua, cegahlah sifat tamak bil qanaati, dengan sifat qanaat. Jadi sifat tamak, rakus, ya kalau kata orang Sunda mah kada demes, ya kada demes tuh bahasa Sunda itu mah. Kalau bahasa Jawa apa tuh? Kayak monyet. Monyet tau nggak? Megang kiri kanan, kaki megang kiri kanan, mulut ngunyah, ya kan? Masih nyimpen di leher, ya kan? Itu monyet tuh, tamak namanya tuh, kayak monyet, sifat tamak. Maka cegahlah sifat tamak itu dengan qanaah. Fal hirsu, maka arti hirs itu wa adalah al ijtihadu fi shay'in yatlubuhu, yaitu bersungguh-sungguh dalam sesuatu yang ia cari. Artinya apa? Ambisi. Ambisi, terlalu ambisi dengan apa yang dia cari, dengan dia yang dia harapkan, yang dia inginkan, berambisi, itu namanya hirs, tamak. Wal qanaatu, dan sedangkan arti qanaah itu ia adalah ar-ridho bil kismati, yaitu rela dengan bagian daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ridho impan, nerimo impan pantung. Menerima apa yang dibagi oleh Allah, apa yang dikasih oleh Allah. Wa huwa, dan arti mana tuh tadi fokus itu. Wal hasada, dan yang ketiga, cegahlah sifat dengki. Nih, hati-hati nih, banyak di kita nih sifat dengki. Ya. Wahwa adalah arti dengki itu, hasad itu adalah tamani jawali nikmati, berharapnya hilangnya kenikmatan. Ya, jawala nikmat apa? Tamani jawali nikmatil mahsudi, berharap hilangnya kenikmatan orang yang kita hasudin, ilal hasidi, agar pindah kepada orang yang dihasudi, orang yang hasud. Jadi artinya hasud itu dia berharap orang, ya, yang kita apa yang dia hasudin itu nikmatnya hilang dan pindah ke dia. Itu namanya hasud. Orang dapat jabatan, ya kan, dia hasud, dengki. Bagaimana caranya supaya itu orang jatuh dan jabatannya pindah ke dia? Itu namanya hasad.
Ya. Orang dapat kenikmatan harta, ya. Dia ngiri, hasud, dia cari akal supaya itu orang jatuh miskin, hartanya pindah ke dia. Itu namanya hasad. Maka al-hasud la yahsud rizqul hasidil mahsud. Maka kita jangan hasud tuh. Dikatakan al-hasud la yahsud. Orang hasud itu nggak bakalan naik derajat. Wa rizqul hasidil mahsud, tetapi justru malah rezekinya orang yang hasud itu akan diberikan kepada orang yang dihasudin. Kayaknya kita nggak apa-apa mau dihasudin juga, biar rezeki dia pindah ke kita. Ya, iya nggak usah dilawan, biarin aja. Ya. Kenapa? Karena rizqul hasid lil mahsud, rezekinya orang hasud itu akan diberikan kepada orang yang dihasudin. Cegahlah hasud dengki itu apa dengan apa? Bin nasihati, dengan nasihat. Wahya nasihat itu adalah ad-du'a'u, menyeru, mengajak ilama fihi sholah, ya, kepada apa-apa yang ada kemaslahan padanya. Jadi yang namanya nasihat itu adalah apa? Mengajak dan menyeru kepada perkara-perkara yang ada di dalamnya itu kemaslahatan, kebaikan buat diri kita maupun buat orang lain. Wa nahyu amma fihil fasad, dan melarang, mencegah dari apa-apa yang ada di dalamnya adalah kerusakan. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, la yajtami'u fi jawfi abdin, tidaklah akan berkumpul di dalam perutnya seseorang. Arti jawf di sini yaitu majaz. Kalau di dalam ilmu balaghah, ya, itu namanya majaz. Yang dimaksud juz, tapi yang dikatakan, ya, adalah juznya, tapi yang dimaksud apa? Kul, keseluruhan. Yang dikatakan apa? Perut, tapi yang dimaksud adalah semua diri kita. Mimbabi itlaqil juz wa iradatil kul. Itu bahasa ilmu balaghahnya. Ya, yang dikatakannya adalah juznya, perut, juz dari badan, tapi yang dimaksud adalah badan. Jadi tidaklah akan berkumpul di dalam dirinya seseorang, di dalam badannya seseorang, al-imanu wal hasadu, iman dan sifat dengki. Jadi nggak bakalan kumpul itu sifat hasud dengan iman. Pasti apa? Ketika iman kita kuat, hasud akan hilang, akan kalah. Tetapi kalau hasudnya lebih besar di dalam diri kita, imannya akan kalah. Ail imanu bil qadar, yakni iman kepada qadar Allah. Wa an Muawiyah radhiyallahu an, dari Muawiyah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Ini Muawiyah itu adalah termasuk para sahabat Nabi, ya, tetapi sungguh sayang, ya, sungguh sayang anaknya itu yang durhaka, anaknya yang membunuh cucunya Rasulullah, si Yazid bin Muawiyah. Jadi ketika perebutan kekuasaan ketika itu, ya, akhirnya Sayyidina Ali, ya, menyerahkan kepada Muawiyah, ya, untuk memimpin pemerintahan. Nah, Muawiyah bertahan, dia jadi khalifah ketika itu. Dia punya anak namanya si Yazid bin Muawiyah. Nah, Sayyidina Ali punya putra yaitu Hasan dan Husain. Ini kebanyakan para sahabat itu dia menginginkan bahwa penerusnya, penggantinya, ya, Muawiyah itu siapa? Hasan dan Husain, karena masih ada darah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya namanya jabatan kekuasaan gitu Pak. Ya, dari dulu begitu. Akhirnya si Yazid bin Muawiyah ini, ya, nggak mau. Dan Muawiyah pun menyerahkan pucuk pimpinan kepada anaknya, yang mana anaknya ini ya emang namanya anak raja, ya, dimanja, mabok segala macam maksiat, ya, anak mahkota, putra mahkota. Akhirnya diserahkanlah ketika Muawiyah sudah wafat, diserahkan kepada Yazid. Ya, Yazid masih muda, udah itu tukang mabok, ya, ya khawatir ini kerajaan dia, kepemerintahan dia diambil oleh cucunya Rasulullah. Maka terjadilah, ya,
pembunuhan kepada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain, Masya Allah, ya, yang terjadi di Karbala di bulan Muharram, ya, pas tanggal 10 Muharram terjadilah ya bencana bagi umat Islam, terbunuhnya cucu Rasulullah yang beliau sangat cintai, yang sangat sayang. Ya. Dan juga emang Rasulullah pun sudah mengetahuinya bahwa cucunya itu akan terbunuh ya oleh orang-orang yang zalim. Maka ketika Sayyidina Hasan dan Husain itu ketika kecil, Sayyidina Hasan diciumi mulutnya oleh Rasulullah. Dicium mulutnya oleh Rasulullah. Dan namanya anak kecil kan sering kita ciumin mulutnya ya kan. Mulut anak itu kalau lagi masih kecil, lagi bayi, diciumin nggak mulutnya? Ciumin, seneng kan nyiumin anak itu. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau ciumi mulutnya Sayyidina Hasan? Ya, ini anak nanti ketika sudah dewasa dia akan meninggal dunia karena dia minum racun. Ya, karena Sayyidina Hasan itu wafatnya karena diracun. Diracun. Nah, ketika Sayyidina Husain, apa yang dicium? Lehernya oleh Rasulullah, diciumin lehernya. Ditanya juga, ya Rasulullah, kenapa Sayyidina Husain engkau ciumi lehernya? Ini anak nanti kalau udah besar lehernya akan dibunuh. Terjadi ya, fitnah, musibah bagi umat Islam. Ya. Maka akibat menzalimi zuriyah Nabi itu si Yazid mati dalam keadaan hina. Semua bala tentaranya yang ketika itu memerangi Sayyidina Husain di Karbala, semuanya mati hina, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita jangan coba-coba, jangan macam-macam ya pada zuriyah Nabi. Hati-hati sekarang, masih Allah, kalau kata layangan mah masih diulur, ya kan, masih diulur, nanti sekalinya ditarik oleh Allah, berasa banget. Iya, itulah. Nah ini Muawiyah itu termasuk sahabat Rasulullah, tapi anaknya durhaka, ya, karena dialah biang keroknya yang terjadinya pembunuhan kepada cucu Rasulullah SAW. Apa yang katakan Muawiyah? Wala kullun nasi, semua manusia, ya, akdiru, aku akan mampu, ya, ala ridohu, untuk meminta ridhonya. Jadi kata Muawiyah itu, semua manusia aku mampu untuk meminta ridhonya, ya, ilal hasidah, kecuali orang hasud. Tetapi aku nggak bisa, ya, minta ridhonya orang hasud. Orang hasud itu udah susah, ya. Ila hasad dan nikmati, kecuali orang yang hasud kepada kenikmatanku. Fainahu, karena bahwasanya la yurdihi, tidaklah akan merelakan, ya, itu orang hasud, ya, ila jawaluha, kecuali hilangnya nikmat itu. Jadi orang hasud itu dia nggak bakal rela selama nikmat kesenangan orang yang dihasudi belum hilang. Kama qala ba'dhum, sebagaimana, ya, yang telah berkata sebagian para ulama, min bahir tawil, daripada bahar tawil. Wa daraitu kullan nas lakinal hasidi, dan telah membuat ramah aku ke setiap orang, akan tetapi orang yang hasud kepadaku, mudaratuhu, berbuat ramah kepadanya, sakot, ya, susah sekali, wa ajja, dan langka, nawaluha, berhasilnya. Ini kata sebagian para ulama di dalam syairan, bahwasanya para ulama mengatakan, ya, untuk membuat, ya, ramah ke setiap manusia itu, ya, gampang. Lakinnal hasidi, tetapi bagi orang yang hasud itu, ya, susah sekali untuk mendapatkannya, dan juga langka untuk berhasilnya. Itu kata para ulama. Wa kaifa yudari, dan bagaimana orang dapat berbuat, ya, ramah. Wa kaifa yudaril mar'u, dan bagaimana orang mendapatkan, ya, berbuat ramah, hasidah kepada orang yang hasud, nikmatin pada suatu kenikmatan, idza kana la yurdihi, bila terbukti tidak dapat meridoinya, ila jawaluha, kecuali hilangnya itu nikmat. Jadi bagaimana seseorang, ya, membuat
orang hasud itu ramah, membuat orang hasud itu apa? Rela, ridho. Ya, apabila mendapatkan keridoannya itu susah, kecuali hilangnya kenikmatan yang kita punya. Itu kata para ulama. Bab robai, bab yang ke apa? Yang keempat, empat rubai itu empat. Kalau tadi sulasi ya, kayak kan tadi tuh cegahlah 3 dengan 3. Nah nanti bab yang rubai itu adalah perkataan pepatah tentang 4. Ya, umpamanya 4, cegahlah apa sesuatu 4 dengan 4. Nanti ada seperti itu. Nah itu insya Allah minggu yang akan datang kita akan sambung kembali. Tinggal beberapa pertemuan lagi ya. Kita udah mau masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan ya kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala.